Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog, dan sebelum kita lanjutkan diskusi, saya kembali ajak Anda untuk mundur lebih jauh ke bulan Januari 2024. Kita akan melihat rekaman pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang disampaikan dalam hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan. Berikut ini. Pak Ganjar, saya tanya dulu, kamu kalau saya tugasi nanti marah juga kalau orang bilang ditugasi. Memang saya harus menugasi. Beliau kader. Lalu Pak Mahfud saya tanya juga, kalau nanti saya jadikan presiden dan calon presiden harus menjalankan ya yang namanya rencana untuk bagaimana memimpin bangsa dan negara ini, sehingga apa yang dicita-citakan oleh para pendidik bangsa, rakyat kita, tolonglah pergilah ke TMP. Saya bawa Mbak Puan, Mas Nanan dari sejak masih TK. Kalau pergi ke Taman Pahlawan, saya sengaja membawa bunga yang berlebih. Saya bilang pada mereka, setelah keluarga kita tabur bunga, kamu cari nisan-nisan yang tidak bernama. Saya paling jengkel kalau orang mikir, oh ya sudah Bu, kita sudah merdeka ya merdeka. Lupa bahwa negara ini dibuat dengan susah payah, bahwa kita ditekan 3,5 abad oleh para penjajah. Lalu sekarang para elitnya, orang-orang yang sudah berkelayakan, melupakan yang namanya akar rumput, yang namanya wong cilik, yang masih sengsara, yang tidak berkeadilan. Sekali lagi saya katakan, kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput, rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Ya, kita kembali ke Mas Ganjar Pranowo. Menurut Mas Ganjar, menurut Ibu Mega hukum dipermainkan. Anda sejalan dengan itu, Mas Ganjar? Ya, setidaknya Bu Mega punya pengalaman yang cukup panjang sekali lagi. Dan pada bulan Januari itu, Ibu sudah menyampaikan itu kepada publik secara terbuka, bahkan ada Pak Wapres di situ. Itu artinya apa? Ungkapan perasaan dari seluruh pengalaman yang ada. Dan apakah benar terjadi seperti itu? Anda boleh cek rakyat, Anda boleh cek publik. Apakah kemudian hukum kita sudah berada pada rel yang benar? Beberapa hari yang lalu ketika Pak Mahfud diwawancara salah satu televisi juga menceritakan hal yang serupa. Karena beliau profesor ilmu hukum juga dan menyampaikan wajah dari hukum kita. Maka Pak Mahfud menyampaikan spirit bagaimana kemudian pembangunan hukum mesti kembali harus ditegakkan, diedukasi ulang seperti itu agar kemudian semua punya rel moral, etik, rule of law, bukan rule by law begitu ya. Dan inilah yang hari ini menjadi keprihatinan dan tadi disampaikan oleh Bu Mega dalam cuplikan itu. Ya, sebagai calon presiden Anda ditugaskan oleh partai. Nah, kalau Anda menjadi petugas partai, ditugaskan dimanapun tentu tidak keberatan, begitu? Siap untuk dimanapun, Mas Ganjar? Iya. Untuk berikutnya, kabarnya akan ditugaskan untuk menangani calon-calon kepala daerah dari PDI Perjuangan, begitu? Waduh, ini informasi dari mana? Ini jangan-jangan Mas Don ini memang kader partai. belum ada komunikasi terkait dengan itu. Ya, atau mungkin rencananya begitu kali. Oh, kalau saya ditugaskan sebagai kader partai sudah otomatis. Diminta atau tidak diminta. Karena kemarin saya bolak-balik Jakarta, Jogja umpama. Di Jogja saya ketemu dengan Satgas, ketemu dengan namanya Banteng Poel. Banteng Poel ini kader-kader yang sudah sepuh begitu saya datangi. Ketemu dengan pengurus cabang begitu ya. Artinya apa?
kami berdiskusi dengan mereka, bercerita apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana kita menyiapkan ke depan. Oh, yang terjadi dalam Pilpres kemarin seperti ini, di Pileg seperti ini, hasilnya seperti ini, maka kita mau ada pemilihan kepala daerah. Yuk kita siapkan bareng-bareng yuk. Level kekaderan kita mesti disiapkan, dipompa lagi militansinya, teknis pemilunya kemudian juga mesti didapatkan sehingga semua akan menjadi persiapan-persiapan yang cukup matang, belajar dari pengalaman. Kan pengalaman ini guru yang paling baik. Iya, setuju Mas. Dan untuk membangun bangsa kan tidak harus ada di partai politik ya. Kan kita sama-sama merah putih. Ini dada saya juga merah putih Mas Ganjar. Tapi katanya ada teman-teman saya nih ya katanya yang mengatakan bahwa seorang Ganjar Pranowo itu lebih marhaenis loh dari banyak PDI Perjuangan elit di PDIP. Bagaimana sih Anda mengartikan kemudian karakter seorang marhaenis untuk menjadi seorang oposisi dan wong cilik tadi yang dikatakan Ibu Mega. Kira-kira konkretnya seperti apa nanti aksi yang akan Anda berikan? Awas lu ya, kalau sudah jadi elit suka lupa sama grassroots itu sebenarnya. Sebenarnya memahami marhaenisme itu tidak sulit. Belalah mereka yang sulit. Mudahkan semua aksesnya. Maka praktek itu saya coba ketika jadi gubernur umpama, seringkali Bu Mega perintahkan saya, coba itu dicek begitu. Bahasanya halus, tidak teriak-teriak begitu. Bu Mega kalau langsung, ya Jar kamu cek ya itu ada anggrek pembudidaya kamu perhatikan, itu ada budayawan seniman, itu ada problem perempuan anak kamu perhatikan itu begitu ya. Ada veteran. Jadi banyak sekali ada isu lingkungan dan sebagainya. Itu saya dengar ada orang kok tidak bisa mengakses pendidikan, apa yang bisa kamu lakukan? Yang seperti ini. Maka ketika kemudian menerjemahkan tidak sulit. Saya orang yang meyakini Indonesia akan jauh lebih baik kalau SDM-nya dibangun. Maka ketika kemudian menerjemahkan marhaenisme dalam konteks pembangunan manusia melalui apa yang disebut sebagai pendidikan, maka waktu kita membuat SMK boarding school, SMK Jateng untuk mereka yang khusus keluarga miskin, maka kemudian hasilnya menjadi kelihatan. Itu berpihak. Kebijakan kemudian diarahkan agar kemudian terjadi afirmasi. Jadi menerjemahkannya seperti itu dan tidak boleh lupa. Di WA, terus kemudian didatangi, di demo, ya itu rakyat mesti seperti itu menyampaikannya kita terima. Ya, harus siap ya. Harus. Ya, Mas Ganjar, saya belok sedikit tadi panjenengan menyebutkan soal pendidikan. Kami juga mengawal beberapa waktu terakhir ini soal kasus UKT di Unsud Purwokerto. Bagi Anda sendiri kasus itu lebih menyentuh ke persoalan apa sih? Karena ini kan menyangkut kampus rakyat, ini urusan wong cili gitu kan. Itu kan karakter marhaenis tuh. Sama sebenarnya kan kalau kemudian kita ingin membangun SDM ya mudahkan, gampangkan akses itu. Bagaimana caranya? Ya saya kira satu data Indonesia mesti segera beres termasuk dalam dunia pendidikan. Kalaulah kemudian UKT-nya itu mahal, ya tidak semuanya mahal kan. Maksudnya yang mereka tidak mampu harus mendapatkan beasiswa, mendapatkan kesempatan. Maka kalau dulu kami dengan Pak Mahfud, dengan partai, kita diskusi, dengan relawan kita diskusi, apa ya yang bisa kita dorong? Ya pengentasan kemiskinan lebih sistematis melalui jalur pendidikan. Maka kenapa kita bikin program satu keluarga miskin satu saja, nah, agar pengentasan kemiskinan sistematis. Modelingnya dari SMK Jateng yang pernah saya buat, begitu ya. Jadi sebenarnya pengalaman di Unsud itu untuk menunjukkan, ya kalau aksesnya mahal, kita nggak jadi cerdas gitu. Kita pasti setback. Maka anak-anak dari keluarga tidak mampu harus mendapatkan afirmasi. Itulah data yang kita mesti perbaiki agar tepat sasaran bantuannya. Meskipun tentu saja mereka yang mampu, mereka yang dari keluarga bisa membiayai, mungkin boleh saja mereka mendapatkan UKT sesuai dengan kebutuhan dari kampus dari sisi pembiayaan. Alias mungkin ya angkanya lebih tinggi. Begitu. Ya, baik. Mas Ganjar, ini kalau bicara tentang PDI Perjuangan menjadi oposisi sudah bukan barang baru, tapi saya pengen minta pendapat Anda terkait kenapa sih PDIP itu berbeda kalau soal oposisi, kenapa partai-partai lain itu nggak punya DNA berani beroposisi, kayaknya lemes gitu, pikirnya logistik udah nggak kuat, apa yang membedakan dan kenapa mereka begitu? Sekali lagi Mas Doni, saya nggak berani untuk menilai partai lain, begitu ya. Saya lebih memilih apa yang ada dalam suasana kebatinan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu lahir dari Ibu tadi bilang wong cilik, marhaenisme, ya. Dan dulu orang disebut partai sandal jepit. Gitu. Yeah.
Ketika berkembang macam-macam cerita dengan dinamikanya. Tentu ada yang positif, ada yang negatif. Kami mendapatkan cerita-cerita itu dan itu menjadi koreksi kami. Yang baik kita terus, yang kurang baik kita koreksi. Ada. Kenapa kami berani? Kami ditindas. Partai mana yang pernah ditindas seperti PDI? Seperti PDI Perjuangan pada akhirnya? Tidak ada. Maka mental kami itu diuji. Keberanian kami diuji. Dan rasa-rasanya takut menjadi kata yang hilang dari kamus kami. Ya. Apalagi kalau kita sudah membela masyarakat rakyat. Tentu bahasa ini terlalu klise. Tapi itulah praktek yang kemudian bisa disampaikan. Konsistensi ini mahal. Mahal Bung konsistensi ini. Ya. Maka kita tidak bisa kemudian mengatakan, wah hari ini pemerintah jelek, terus besok kita terima kasih, kami begini, kami begitu. Sekarang jejak digital akan mencatat kok. Ya. Kami aja mengkoreksi banyak, oh iya ya kemarin kita begini, sekarang kita harus berubah. Maka argumentasi data faktanya mesti ditunjukkan sehingga nyali keberanian itu cukup teruji dari PDI Perjuangan. Baik. Ya, Mas Ganjar, singkat saja. Apa pesan Anda untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka? Laksanakan programnya. Baik. Mas Ganjar Pranowo, terima kasih sudah bersama kami. Salam sehat selalu. Merdeka. Terima kasih. Merdeka. Baik, pemirsa, demikianlah diskusi kami dengan calon presiden Ganjar Pranowo. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi setelah azan maghrib untuk daerah khusus Jakarta dan sekitarnya, kami akan kembali dengan NTV Bulletin. Tetap bersama kami. Atur nuwun, Mas.